Di awal film, kita diperlihatkan seorang perawat bernama Nurse yang sedang memeriksa pasien koma bernama Catherine. Sudah 3 hari, Catherine tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya gegar otak. Akibatnya, tubuhnya lumpuh dan Catherine tidak bisa berbicara lagi. Nurse mencoba mengajak Catherine berbicara meski tidak ada respons sedikit pun darinya. Nurse tidak menyerah. Meskipun pasiennya hanya diam, Nurse tetap berusaha menemaninya seperti seorang teman yang sabar menunggu seseorang kembali. To your right eye, but can you try You've been in a coma for 3 days. ESARI? Di luar ruang perawatan, ada seorang wanita bernama Lina yang sedang menunggu Catherine. Nurse sebenarnya pernah bertemu Lina sebelumnya, tapi Lina tidak mengingatnya. Saat mereka berbincang, Nurse menjelaskan bahwa Catherine menderita lock-in syndrome, kondisi di mana tubuh seseorang lumpuh total dan tidak bisa bicara. Satu-satunya cara berkomunikasi hanyalah dengan kedipan mata atau gerakan bola mata. Lina bertanya, apakah ada kemungkinan Catherine bisa sembuh? Nurse hanya bisa menjawab bahwa Nurse masih berusaha semampunya, karena itu tugasnya sebagai perawat. Nurse kemudian meminta Lina untuk menceritakan siapa sebenarnya Catherine dan apa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Tell me about it. Lina mulai membuka cerita. Catherine katanya adalah ibu angkat sekaligus ibu mertuanya. Setelah orang tua Lina meninggal, Catherine mengangkatnya sebagai anak dan membawanya tinggal bersama. Hidup mereka dulu bahagia, apalagi Catherine adalah wanita kaya raya yang dikenal banyak orang. Lina tumbuh dalam kemewahan dan merasa berhutang budi, sehingga Lina rela melakukan apapun untuk Catherine. Namun, semua berubah setelah suami Catherine meninggal. Sejak saat itu, hidupnya terbalik. Segala harta warisan justru jatuh ke tangan anak tirinya, Jamie, yang juga merupakan suami Lina sekarang. Jamie sendiri menderita penyakit kejang-kejang, dan selama ini Lina yang selalu merawatnya dengan penuh kesabaran. Mereka berdua punya kesamaan, sama-sama kehilangan keluarga sejak kecil. Itu yang membuat mereka saling memahami dan saling bergantung satu sama lain. Tapi Nurse masih bingung bagaimana mungkin Catherine bisa menjadi ibu angkat sekaligus ibu mertua Lina. Lina pun menjelaskan bahwa setelah dewasa, Lina menikah dengan Jamie, anak Catherine. Ternyata pernikahan itu membuat Catherine marah besar. Catherine menganggap Lina telah mengkhianatinya, gadis yang dulu Catherine rawat dan bawa pulang kini justru merebut anaknya. Padahal bagi Lina, tak ada niat sedikit pun untuk mengkhianati. Lina hanya mencintai Jamie, dan baginya mereka tetap satu keluarga. Meski begitu, hubungan antara Catherine dan Lina menjadi dingin. Di sisi lain, Jamie tidak suka melihat ibunya terus menyalahkan Lina. I did not see coming. My beloved daughter-in-law. Did you tend to... Suatu malam, ketika mereka sedang berdansa, penyakit Jamie kambuh. Lady of the Manor. Dokter pribadi keluarga itu, Dr. Lawrence, segera menggendong Jamie ke kamar. Malam yang seharusnya indah berubah menjadi malam kelam bagi Lina. Sehari-hari Jamie harus meminum obat yang diresepkan oleh Dr. Lawrence. I'm so sorry this has happened. Thank you. You've got to get off. Don't be such a baby. I'm so... It's not safe out there, Lena. Lina menyiapkan sebuah lonceng kecil sebagai tanda jika Jamie butuh bantuan. Hidupnya kini hanya berputar di sekitar rumah dan kamar suaminya. Suatu hari, Lina mencoba menenangkan diri dengan berenang di danau dekat rumah. Di sana, Lina bertemu Dr. Lawrence, yang kemudian berkata bahwa obat yang diminum Jamie justru memperparah kondisinya. Lawrence menyarankan mencoba obat lain. Lawrence tampak iba pada Lina. Katanya, Lina butuh istirahat, sesekali berlibur agar tidak terus-menerus stres. Lawrence bilang senang melihat Lina tersenyum, sesuatu yang jarang terlihat akhir-akhir ini. Your first swim? Yeah. Timing. That's awful. Yeah. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Lina sedang berenang sendirian, suara lonceng di rumah tiba-tiba berbunyi. Lina langsung bergegas pulang. Kali ini, penyakit Jamie semakin parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Dr. Lawrence datang menjenguk dan bertemu Nurse, perawat yang menangani Jamie. Nurse menegur Lawrence karena menurutnya dosis obat yang diberikan terlalu tinggi. Lawrence tidak terima ditegur begitu, apalagi di depan keluarga pasien. Mereka pun sempat beradu argumen, hingga akhirnya Nurse menegaskan bahwa sekarang Jamie adalah pasiennya, jadi Lawrence tidak perlu ikut campur. Seizure medication. There are problems
The pink. I think we should appreciate people casting professionals. Sementara itu, Lina datang ke kantor Dr. Lawrence. Lina mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana hidupnya habis hanya untuk mengurus suaminya yang sakit dan betapa Lina mulai merasa dikekang. Lawrence mendengarkan dengan sabar dan menyarankan Lina untuk sesekali bersenang-senang menikmati hidup seperti dulu. Or Personally, all over dance. Keesokan harinya, Lina kembali berenang di danau. Kakinya tersandung kayu dan terluka. Kebetulan Lawrence lewat dan menolongnya. Tanpa disadari, Catherine melihat kejadian itu dari kejauhan. Entah kenapa, saat sampai di rumah, Catherine langsung marah kepada Lina dan kembali mempermasalahkan rumah serta harta warisan. When I took you in, you had nothing. Catherine, you've had a life for the last 10 years. Made the crumbs from my own. Hari demi hari, kedekatan Lina dan Lawrence semakin terlihat. Mereka sering bertemu, bahkan bermain tenis bersama. Jamie pun sempat menonton dari bangku penonton tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Lina dan Lawrence pergi ke sebuah kafe. Everything. Saat pulang, hujan deras turun. Lina meminta Lawrence menghentikan mobilnya. Lina turun, dan Lawrence ikut. Di bawah derasnya hujan, mereka akhirnya menyerah pada perasaan yang sudah lama mereka pendam. Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang yang sulit dihentikan. Sejak malam itu, Lina terlihat lebih cerah, lebih hidup. Pada malam ulang tahun Catherine, wanita itu meminta Lina tampil memainkan piano dengan gaun terbaiknya karena Lawrence akan datang sebagai tamu. Awalnya Lina menolak, tapi akhirnya Lina menuruti permintaan Catherine. Saat Lina tampil malam itu, Lawrence terlihat terpesona menatapnya. Sementara Catherine mulai curiga melihat pandangan itu. Ketika Lina membawa kue ulang tahun, Lawrence diam-diam menyelipkan selembar kertas di belakang bajunya. Thank you. Since when? Malam itu, Catherine sempat bercerita tentang masa lalunya dengan ibu kandung Lina. Dulu, katanya mereka teman dekat. Catherine bahkan sering membantu ibunya dan pernah memberikannya piano mahal. Tapi hubungan mereka hancur karena urusan cinta. Cinta yang membuat hati Catherine patah. Catherine berkata, mungkin sejarah berulang karena kini Lina pun membuatnya merasa dikhianati. Lina marah mendengar itu. Lina menuduh Catherine mengarang cerita karena yakin ibunya bukan orang seperti yang diceritakan. Catherine akhirnya meminta maaf, tapi tetap bersikeras bahwa semua yang Catherine katakan adalah kenyataan. Catherine bahkan mengingatkan bahwa tanpa bantuannya dulu, mungkin Lina sudah tumbuh di panti asuhan. Home with me. You wanted to live with me. Doesn't envy? Did I become your legal guardian? Setelah mendengar ucapan Catherine, Lina langsung bangkit dari meja makan dan pergi tanpa banyak bicara. Di balik dinding, Lina membuka kertas kecil yang diselipkan Lawrence untuknya. Pesan itu membuatnya tersenyum tipis. Tak lama kemudian, keduanya kembali bertemu di sebuah gubuk tak jauh dari rumah Lina, tempat rahasia mereka. Di sana, mereka kembali larut dalam hubungan terlarang untuk kedua kalinya. Namun kali ini, nasib hampir tidak berpihak. Catherine tiba-tiba datang menunggang kudanya ke arah gubuk itu. Panik, Lina dan Lawrence buru-buru bersembunyi di balik dinding kayu yang lembab. Jantung Lina berdetak cepat, napasnya terasa berat. Untung saja di saat Catherine hampir mendekat, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng dari rumah, tanda kalau Jamie membutuhkan bantuan. Tapi karena posisi Lina jauh dari rumah dan tidak memungkinkan untuk segera datang, ia hanya bisa terdiam cemas. Malamnya, Lina diam-diam menulis sesuatu di buku diarinya. Saat asyik menulis, Jamie yang tadinya tidur tiba-tiba terbangun. Dengan suara lemah, Jamie bertanya apa yang sedang dilakukan Lina. Lina hanya diam, tak menjawab. Lalu Jamie melanjutkan pertanyaannya, menyinggung soal kejadian siang tadi. Mengapa Lina tidak datang menolongnya ketika Jamie butuh bantuan? Lagi-lagi Lina diam. Sampai akhirnya Jamie berkata pelan bahwa Jamie tahu semua yang terjadi di rumah ini. Jamie tahu Lina menuliskan perasaannya di buku diary itu.
Tapi Jamie tidak ingin membacanya karena masih menghormati istrinya. Mendengar itu, Lina marah. Lina mengambil buku itu dan menyodorkannya pada Jamie, menyuruhnya membaca. Dengan nada tinggi, Lina berkata bahwa Jamie bukan sedang menghormatinya, tapi hanya pura-pura tidak peduli. Semua emosi yang selama ini Lina tahan akhirnya tumpah malam itu. Namun, Jamie tetap tenang. Dengan nada dingin, Jamie berkata bahwa Lina tidak akan menjadi siapa-siapa jika Catherine tidak membawanya ke rumah ini dulu. Jadi, jangan sombong, ucapnya dingin. Front and center, and you used it. I've protected you from what goes on. You would have heard her scream. Kata-kata itu membuat Lina terluka. Lina meninggalkan kamar dan pergi menemui Lawrence. Kali ini Lina tidak peduli lagi apakah Jamie tahu hubungan mereka atau tidak. Tapi Lawrence justru panik. Lawrence mengingatkan bahwa kalau hubungan ini terbongkar, Lina bisa kehilangan rumah dan semua harta peninggalan Catherine, namun Lina sudah tidak peduli. Lina hanya ingin bersama Lawrence, jauh dari kehidupan lamanya. Lina bahkan memohon agar Lawrence membawanya kabur, tapi Lawrence menolak. Lawrence mengingatkan bahwa dirinya adalah dokter pribadi Jamie, dan kalau masyarakat tahu Lawrence berselingkuh dengan istri pasiennya, karier dan hidupnya akan hancur. Lina berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lawrence kemudian berkata kalau Lina benar-benar ingin mereka hidup bersama, maka mereka harus berani bertindak. I can't go on like this. Suatu sore, saat sedang bersantai di tepi danau, tiba-tiba Lawrence dan Jamie datang menghampirinya. Jamie tampak ceria. Katanya ia merasa lebih sehat setelah minum obat baru yang diberikan Lawrence. Ia mengajak Lina piknik kecil-kecilan di pulau kecil di tengah danau. Awalnya Lina menolak karena tahu Jamie tidak bisa berenang dan kondisinya belum sepenuhnya pulih. Tapi Jamie memaksa. Lawrence yang berdiri di samping mereka hanya berbisik pelan pada Lina, "Ikuti saja rencanaku." I'm scared. Never even learned. Saying I ought to do more exercise. I don't have to always be such a bloody. Do as I say. Mereka bertiga pun naik perahu kecil dan mulai mendayung. Namun bukannya menuju pulau yang dituju, Lawrence justru terus mengayuh hingga melewati batas. Jamie meminta agar Lawrence berhenti, tapi Lawrence pura-pura tidak mendengar. Saat mereka melihat seorang pekerja yang sedang menebang pohon di pinggir danau, Lawrence melambaikan tangan, pura-pura minta tolong, hingga dayungnya terjatuh ke air. Lawrence kemudian berusaha mengambil dayung itu sambil menggoyang-goyangkan perahu. Lina panik, perahu oleng, lalu terbalik. Lina berusaha menyelamatkan Jamie, tapi tiba-tiba merasakan tarikan kuat di kakinya. Ternyata Lawrence yang menarik Jamie ke bawah air. Pekerja kayu di tepi danau sempat berusaha menolong, tapi semuanya sudah terlambat. Jamie tenggelam. Lawrence dengan tenang berkata bahwa ini akan terlihat seperti kecelakaan. Catherine menangis histeris saat mengetahui anaknya meninggal. Sementara Lina terdiam lama, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di lubuk hatinya, Lina masih mencintai Jamie. Tapi kini semuanya hancur, dan Lawrence menjadi penyebabnya. Sejak malam itu, Lina mulai dihantui oleh bayangan dan suara arwah suaminya. Lina tidak bisa tidur dengan tenang. Karena tak tahan lagi, Lina meminta Lawrence membawanya pergi jauh dari rumah itu. Tapi Lawrence justru menyuruh Lina menjual rumahnya terlebih dahulu. Lina menolak. Rumah itu milik Catherine, dan Lina sudah berjanji untuk tidak menjualnya. Namun, Lawrence memaksa, berkata bahwa semua yang mereka lakukan akan sia-sia kalau Lina tidak mau menyerahkan rumah itu. Saat itulah Lina sadar, cinta Lawrence ternyata palsu. Yang Lawrence inginkan hanyalah harta. Ketika Lina tetap menolak menjual rumah itu, Lawrence mengeluarkan buku diary Lina. Buku itu berisi semua perasaan dan kemarahan Lina tentang kematian Jamie. Dengan wajah dingin, Lawrence mengancam akan menyerahkan buku itu ke polisi jika Lina tidak menuruti perintahnya. You're no better than me. I held on to him. Yes, but who can't swim out on the. Ketakutan, Lina berlari pulang mencari Catherine. Tapi rumah sepi.
Ketika Lina melihat mobil Lawrence terparkir di depan, hatinya berdebar. Lina masuk ke rumah dan terkejut saat menemukan Lawrence sedang bersama Catherine. Mereka berdua saling bersentuhan dengan cara yang tidak seharusnya. Penuh amarah, Lina memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi di tangga, Lina dihadang oleh Catherine. Dengan tatapan sinis, Catherine berkata bahwa akhirnya rahasia Lawrence terbongkar. Lina yang tidak tahan lagi langsung mendorong Catherine dan berlari keluar. Namun di luar, Lawrence sudah menunggunya. Saat ia mencoba kabur, Lawrence menghadangnya. Lina spontan memukulnya, tapi Lawrence membalas. Lina berlari sekuat tenaga menuju rumah, dan terjadilah kejar-kejaran sengit di dalam rumah besar itu. Lawrence berhasil menjebol pintu kamar, tapi Lina cepat bersembunyi di ruang kecil di balik lemari. Ketika Lawrence mencoba mendekat, Lina memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk tangannya dengan besi. Lawrence berteriak kesakitan, dan Lina segera kabur. Catherine yang melihat kejadian itu ikut mengejar. Terjadi perkelahian singkat di tangga. Lina sempat terjatuh, tapi beruntung tidak terluka parah. Lina segera bangkit dan berlari keluar rumah. Sementara itu, Lawrence berhasil mencabut besi dari tangannya. Dengan wajah penuh amarah, Lawrence masuk ke mobil dan melaju cepat mengejar Lina. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi, kali ini dengan amarah, rasa bersalah, dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Kembali ke masa sekarang, Nurse mulai merasa bahwa cerita yang disampaikan Lina belum sepenuhnya jujur. Nurse yakin masih ada bagian penting yang sengaja disembunyikan. Dengan nada tenang tapi tegas, Nurse bertanya apakah pria yang dimaksud Lina benar-benar pantas untuk dilindungi. Setelah itu, Nurse memutuskan untuk kembali ke ruang perawatan Catherine. Kondisi Catherine terlihat lebih baik. Catherine sudah bisa membuka matanya dan mengedipkan kelopak dengan sadar. Tanpa membuang waktu, Nurse mengambil papan huruf alfabet untuk membantunya berkomunikasi. Satu persatu huruf Catherine tunjuk, dan melalui kedipan mata Catherine, Nurse akhirnya memahami maksudnya. Ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Mendengar hal itu, Lina yang kebetulan berada di sana langsung panik dan pergi meninggalkan rumah sakit. Lina segera menemui Lawrence dan menceritakan bahwa Catherine sudah mulai sadar dan bisa memberi isyarat. Mendengar kabar itu, Lawrence marah. Dengan nada tinggi, Lawrence mengatakan bahwa dulu justru Catherine lah yang ingin membunuh Lina, dan Lawrence lah yang mencegahnya. Karena itu, mereka harus bekerja sama agar Catherine tidak sempat melapor ke polisi. Lina yang masih diliputi kebingungan akhirnya setuju. Mereka berencana membawa Catherine pulang dan menghabisinya di rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Nurse mencoba menghubungi polisi, Lawrence sudah bersiap dengan rencananya. Lawrence menyiapkan cairan obat yang akan disuntikkan ke tubuh Catherine. Obat yang dirancang agar kematiannya terlihat seperti akibat penyakit, bukan pembunuhan. Namun saat Lina melihat ponselnya, sebuah pesan masuk dari Nurse. Pesan itu membuat jantungnya berdegup keras. Dalam pesan itu tertulis bahwa bukan Catherine yang mencoba membunuh Lina, melainkan Lawrence sendiri. Fakta itu menghantamnya keras. Seolah semuanya baru saja terungkap, kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik sikap tenang Lawrence. Lina mencoba menutupi kegelisahannya dan segera mencari cara untuk menyingkirkan Lawrence dari rumah agar Lina bisa bicara langsung dengan Catherine. Dengan tenang, Lina menyuruh Lawrence keluar untuk menghapus jejak di mobil. Berpura-pura khawatir, polisi akan datang dan menemukan bukti. Saat Lawrence pergi, Lina mendekati Catherine yang terbaring lemah. Dalam sorot matanya yang sayu, Lina akhirnya tahu kebenaran. Ternyata, waktu kejadian kecelakaan itu, Catherine tidak menembaknya. Justru Catherine lah yang menyelamatkan hidupnya. Saat Lawrence berusaha menabrak Lina dengan mobil, Catherine sempat menodongkan pistol. Tapi bukannya menembak Lina, Catherine malah menembak mobil Lawrence untuk menghentikannya. Akibatnya, Catherine yang justru tertabrak. Dengan sisa tenaga yang Catherine miliki, Catherine pernah memohon agar Lawrence tidak menyakiti Lina. Tapi Lawrence mengabaikannya, bahkan mengancam akan menghabisi mereka berdua jika kebenaran terbongkar.
Dari situlah semuanya menjadi jelas bagi Lina, siapa korban dan siapa pelaku sebenarnya. Tak lama kemudian, Lawrence kembali masuk ke rumah. Lina berusaha tetap tenang. Lina pura-pura setuju dengan rencana awal untuk menyuntikkan obat ke tubuh Catherine. Dengan nada lembut, Lina meminta agar kali ini Lina sendiri yang melakukannya, agar semuanya terlihat alami. Lawrence menatapnya curiga, tapi akhirnya menyerahkan suntikan itu padanya. And the cannula. Lina menggenggam jarum suntik itu erat. Saat Lawrence lengah, Lina berbalik dan menusukkan jarum itu ke leher Lawrence. Lawrence sempat tertawa pelan, seolah tidak takut sama sekali. Katanya, dosis obat itu terlalu kecil untuk bisa membunuhnya. Lawrence pun mengambil jarum lain dan bersiap untuk menyuntikkan racun itu ke tubuh Catherine. Tapi di saat Lawrence kembali lengah, Lina melihat kesempatan. Dengan tangan gemetar namun tekad kuat, Lina mengambil pisau kecil di meja dan langsung menusukkannya ke dada Lawrence. Wajah Lawrence seketika pucat, tubuhnya goyah, dan akhirnya ambruk ke lantai. Lina berdiri terpaku di antara dua orang yang sama-sama menghancurkan hidupnya dengan cara berbeda. Nurse akhirnya berhasil datang bersama polisi. Kebenaran akhirnya terungkap, menutup kisah penuh kebohongan, cinta, dan kematian yang selama ini menjerat mereka.